Waalaikumsalam, siang Bu. Selamat siang Ibu, dengan saya Bidan Ajija yang sedang bertugas pada hari ini. Sebelumnya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yulis. Oke, Ibu Yulis. Ibu Yulis pernah kesini sebelumnya? Belum Bu, saya pindahan. Awalnya saya dari Lewiliang, terus sekarang pindah ke Nanggung ikut suami saya. Oh, ikut suaminya ya Bu. Iya. Berarti ini kali pertama ya Bu? Iya Bu. Berarti saya akan mendata Ibu terlebih dahulu ya. Iya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik. Ibu tadi namanya Ibu Yulis ya? Iya. Ibu Yulis usianya sekarang berapa? 25 tahun. 25. Oke. Suami Ibu nganter ke sini? Nganter Bu. Oh, nganter. Sekarang di mana? Di luar ya? Iya, di luar. Oh, padahal nggak apa-apa disuruh masuk ya Bu. Malu katanya Bu. Oke, nggak apa-apa. Nama suaminya siapa Bu? Inisial R. Oke, Bapak R ya. Ibu sekarang tinggalnya di Nanggung ya? Iya. Ibu jauh gak kalau ke sini? Lumayan Bu. Berapa tuh jaraknya kira-kira? 1 jam lah Bu. Oh, 1 jam ya jaraknya ke sini. Iya. Jauh ya Bu ya? Iya. Gimana Bu? Tadi macet gak? Enggak sih, alhamdulillah. Oke. Ibu kesini ada keluhan? Iya Ibu, saya sering nyeri punggung bawah, terus kram pada kaki, sama ini sering pipis di malam hari. Oke, ada lagi? Udah Bu. Pusing, mual? Enggak Bu, enggak ada. Gak ada ya. Ibu di sana udah periksa apa aja Bu? Udah berapa kali di sana? Kalau nggak salah baru satu kali sih. Oh, baru satu kali ya. Sekarang udah berapa bulan bukan doangnya? Udah 5 bulan. 5 bulan ya. Berarti udah masuk ke trimester 2 ya? Iya Bu. Oke. Ibu bawa buku KIA? Bawa. Oh, boleh lihat dulu ya? Boleh Bu. Oke. Sebentar ya Bu. Di sini ini Ibu baru hamil anak ke-1 ya? Iya Bu. Baru pertama kali. Ibu pernah keguguran nggak? Enggak Bu. Alhamdulillah ya Bu. Ibu suami Ibu apakah mendukung dengan kehamilan ini? Sangat mendukung Bu. Mendukung ya? Iya. Senang berarti ya? Senang banget. Kalau mertua gimana Bu? Alhamdulillah Ibu mertua juga senang banget karena ditunggu-tunggu gitu. Oh, cucu pertama gitu Iya. ya? Ibu ini terkait riwayat menstruasi. Ibu pertama kali haid usia 13 tahun ya? Iya Bu. Iya. Siklusnya teratur, betul? Iya betul. Terus lama haidnya biasanya berapa hari Bu? 5-6 hari Bu. Oke, 5-6 hari ya. Keluhan haidnya ada? Tidak ada Bu. Ibu belum pernah ini ya dismenor atau nyeri gitu? Belum Bu. Kalau bahasa kita tuh sumilang gitu, Ibu pernah nggak? Enggak Bu, enggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Oke Bu. Terus sekarang kalau untuk keluhan di perutnya ada nggak Bu? Enggak ada sih Bu. Nggak ada ya? Cuman tadi aja nyeri punggung Dari bagian punggung bawah. ya tadi Iya. ya? Oke. Dari keluarga Ibu ada penyakit turun-temurun? Paling hipertensi aja Bu. Hipertensi ya? Iya. Terus tensinya berapa Bu hari ini? 110/70. 110/70. Iya. Tapi ternyata agak rendah ya Bu. Kalau untuk makannya emang gimana Bu? Kalau untuk makannya apalagi pas pertama hamil ya Bu. Ya, itu tuh sering mual, terus jarang makan, apalagi yang berbau-bau yang menyengat gitu. Oh iya, kayak bawaan bayi ya biasanya Iya. ya. Itu normal-normal aja Bu sebenarnya. Cuman biar kita menjaga nih tensi Ibu biar enggak terlalu rendah atau terlalu tinggi gitu ya. Ibu harus rajin-rajin makannya. Jadi makan sedikit-sedikit aja porsinya, tapi harus dilakukan dengan sering. Boleh 4-5 kali. Kalau menu dietnya Ibu mau? Boleh Bu. Jadi untuk makanannya biar enggak selalu mual gitu ya. Iya. Jadi tiap hari itu diganti-ganti kayak gitu ya. Ini untuk menu dietnya ya Bu ya. Nah ini ya Bu, boleh dibaca-baca dulu ya nanti aja. Ibu di bidan sebelumnya udah pernah diimunisasi Tete? Apa Ibu Tete? Imunisasi ini imunisasi tetanus biasanya karena kan dari sebelum nikah akan ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita gitu kan, kita akan melakukan hubungan Iya. gitu makanya harus ada suntik dulu. Udah pernah belum Bu? Udah Bu. Oh, udah berapa kali Bu? 1 kali. Oke, berarti kita akan suntik lagi nih 1 kali lagi nanti ya. Iya Bu. Oke, berarti ini ya PR-nya buat nanti kita akan suntik 1 kali lagi. Untuk
buang air kecil, buang air besar gimana Bu? Kalau buang air besar normal, tapi kalau buang air kecil sering Bu, apalagi malam hari. Oke, sakit gak Bu? Enggak sih Bu. Nggak sakit ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau untuk trimester awal sampai trimester kedua itu di bulan-bulan awal trimester kedua itu tuh masih normal ya Bu, sering pipis gitu. Tapi pipisnya sakit gak? Enggak sih Bu. Enggak ya. Paling ibu mengurangi minum di malam hari biar tidur ibu tidak terganggu ya. Iya Bu. Kalau istirahatnya Cukup sih Bu. cukup ya. Ada ini nggak Bu, larangan dari mertua tidur siang? Enggak sih Bu, gak ada. Nggak ada ya, berarti sangat didukung ya Bu Iya ya. Bu, sangat dukung, baik sekali. Iya, mertuanya alhamdulillah ya Bu. Iya. Kalau untuk mana tadi? Tambah darah. Kalau untuk vitamin ibu konsumsi apa saat ini? Saya pernah dikasih di puskesmas waktu itu ini obat tablet tambah darah. Oh, itu aja. Iya, Oke. Tablet tambah darah ya. Ibu ada alergi obat? gak ada sih. Nggak ada. Nanti paling saya akan membantu memberikan vitamin D juga ya Bu ya. Tadi keluhannya kan dari punggung bawah dan kram kaki ya Bu. Iya Bu. Itu sebenarnya normal kalau untuk di trimester kedua karena kan rahim kita membesar ya. Rahim kita membesar dan berat badan kita juga bertambah. Makanya itu kan ini ya. Jadi badan kita tuh adaptasi lagi dengan pertambahannya berat badan kita gitu karena ada janin di tubuh kita. Jadi semakin bertambah. Nah, mungkin itu juga yang menjadi penyebab kenapa ibu sesak nafas gitu ya. Kalau misalkan ibu merasa sesak nafasnya berat, pokoknya ibu harus langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau Ya, yang baik. paling dekat, ibu di mana? Di- Puskesmas ada? Ada sih. Ada ya di sana. Jadi kalau misalkan kesini terlalu jauh, ibu boleh ke puskesmas ya yang dekat Iya, ya. baik, Bu. Tapi ada gak sih Bu cara menguranginya untuk nyeri punggung sama kram kaki gitu? Oke, ada Bu. Jadi untuk nyeri punggung dan kram kaki itu kita jangan terlalu banyak aktivitas. Ibu kerja gak? Kerja Bu. Kerjanya apa Bu? Saya kerja di rumah sakit bagian administrasi Bu. Oh, administrasi di rumah sakit ya. Mungkin sering berdiri ya. Iya Bu. Banyak jalan juga ya. Nah, itu mungkin menjadi penyebab kenapa kakinya sering kram karena harus banyak-banyak istirahat gitu, rebahan gitu ya. Iya Bu. Cuman memang harus tetap diselingi dengan aktivitas, jadi nggak boleh rebahan-rebahan terus gitu ya. Iya Bu. Kalau untuk sesaknya bisa jadi karena terlalu lelah. Terus kalau lagi sesak, ibu kalau tiduran jangan terlentang aja, tapi harus dikasih ini kayak bantalan di sekitar leher ibu. Jadi 95 derajat gitu ya Ya baik Bu. posisi duduknya. Terus ibu juga harus melakukan ini Bu, olahraga sedikit-sedikit. Biasanya kalau lagi kerja tuh kan suka agak susah ya buat Iya, Bu. olahraga. Nah, kita tetap harus ini Bu, nyediain waktu buat kita tuh olahraga sedikit-sedikit, senam pagi-pagi tuh yoga dulu sebelum berangkat kerja gitu ya. Baik Bu. Nanti kalau misalkan kakinya kram lagi, ibu boleh dikompres air hangat kakinya ya. Iya, Bu. Terus ibu juga harus mengonsumsi makanan tinggi kalsium. Apa tuh Bu? Ibu sekarang minum susu ibu hamil. Enggak Bu. Nah, itu nanti saya resepin ya susu ibu hamilnya. Gak ada alergi kan ya? Enggak ada Bu. Gak ada. Terus nanti diperbanyak makan tahu dan tempe ya Bu. Dan minum air putihnya juga. Ya baik Bu. Nanti kalau misalkan punggung bawahnya kram lagi, misalkan tidurnya miring ke kanan atau miring ke kiri, jangan tidurnya terlentang gitu ya. Terus terkait tanda bahaya sama kehamilan ini, ibu pernah ini nggak dijelasin nggak sama bidannya? Pernah sih Bu, yang seingat saya ya Iya. kayak perdarahan, terus ya kayak gitu pokoknya Bu. Iya. Di sini ada tanda bahaya kehamilan ya Bu. Di sini kan nih muntah terus dan tidak mau makan kayak ibu ya waktu Iya. di awal. Cuman tadi mah tidak muntah ya ibu Tidak, ya. Bu. Iya, cuman nggak mau makan. Itu emang normal untuk di trimester awal. Terus demam, mungkin tadi ada sedikit demam ya. Itu wajar-wajar aja. Terus kalau bengkak nggak ada ya Bu ya? Nggak ada Bu. Ada riwayat kejang? Tidak ada. Tidak ada ya. Terus sekarang udah ada belum pergerakan janinnya? Ada Bu. Ada ya. Iya. Kerasa banget nggak? Kerasa banget Bu. Oke. Kalau misalkan dirasa janinnya itu kurang gitu, gerakannya nggak kayak biasa, ibu boleh periksa kesini lagi ya. Baik Bu. Terus ibu pernah pendarahan sebelumnya?
Enggak pernah Bu. Oh, nggak pernah. Alhamdulillah ya. Ini juga menjadi tanda bahaya ketika kehamilan ini. Kalau misalkan ada pendarahan gitu. Terus juga air ketuban keluar sebelum waktunya. Air ketuban ini biasanya baunya tuh kayak Baclean. Ibu pernah nyium Baclean nggak? Pernah Bu. Pernah ya. Iya. Jadi kayak gitu menyengat gitu ya. Terus di sini kalau misalkan demam ibu terasa tinggi, kayak panas gitu ya, terus ibu menggigil, jadi panas dingin gitu loh ya, kayak meriang. meriang. Kalau misalkan di wilayah ibu ada malaria, itu harus segera ke sini karena takutnya khawatir itu ada gejala penyakit malaria gitu ya. Di kampung ibu ada nggak penyakit malaria? Enggak ada sih Bu. Nggak ada ya. Ya. Terus ketika pipis ini gak ngerasa sakit gak? Enggak Bu. Enggak ya. Ada keputihan? Enggak ada Bu. Gak ada. Ada batuk Bu? Ada. Oh, batuknya udah berapa lama? 3 hari ini sih. 3 hari ya. Kalau batuknya lebih dari 2 minggu, itu harus segera kesini lagi ya Bu ya. Ya baik. Kalau misalkan batuknya hanya sekitar 1 minggu, berarti itu normal. Ibu juga jangan khawatir karena ini kalau udah lama dan itu terasa mengganggu dan sakit ke perut gitu ya, jadi kencang ke perut, baru itu tanda bahaya kehamilan. Ibu juga jangan stres ya. Saya memberitahu tanda bahaya kehamilan agar kita bisa mencegah hal-hal yang buruk terjadi gitu ya. Tapi ini jangan dijadikan beban sama ibu, karena kalau misalkan dari keluarga kita mendukung, dari suami mendukung, itu gak akan terjadi insya Allah ya. Ya baik Bu. Baik Ibu, berarti sekarang kita akan tensi dulu ya Bu. Ya boleh Bu. Oke, Ibu boleh duduk di situ ya. Baik Ibu, saya tensi dulu ya Bu. Iya Bu. Tadi riwayat tensinya 110/70 ya? Iya Bu. Oh, tadi tensinya 120/80 ya, berarti Iya. normal ya Bu. Oke, boleh ditarik lagi ya Bu. Saya akan memeriksa suhu Ibu ya. Boleh bajunya dibuka dulu sedikit Boleh, Bu. ya. Kesini. Oke, tangannya ke sini ya Bu ya. Nah, gitu. Saya sambil akan menghitung detak dari Ibu ya. Tenonenot ceritanya udah. Suhunya 36,5 ya Bu ya, normal ya. Ibu boleh tiduran dulu ya di situ ya. Iya Bu. Baik Ibu, pertama saya akan melakukan pemeriksaan di kepala dulu ya Bu ya. Saya izin membuka kerudung Ibu ya Bu. Nah, gitu. Terus kepala Ibu tidak terlihat adanya ketombe, tidak terlihat adanya luka ya Bu. Saya izin memegang kepala Ibu. Apakah sakit Bu? Enggak Bu. Enggak ya.